Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 33. Beginilah firman Tuhan. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing, domba, dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Demikian. Ya, silakan Bu Lilis. 1 Korintus 6 ayat 1 sampai akhir. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak benar?
dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Allah, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil anggota Kristus untuk menyerahkan diri kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Dan tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan kita? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Sarma dan Ibu Lilis. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul
memberi tanah Israel. Silakan Pastor Paul. Shalom semuanya. Dingin banget di sini ya. Saljunya masih turun ya. Jadinya saya sedikit kedinginan sekarang. Saudara, senang sekali, yang penting hatimu jangan dingin, saudara ya. Walaupun masalah menimpa segala macam boleh terjadi, tapi jangan sampai hatimu jadi dingin, saudara ya. Kenapa? Kalau saudara hatimu sudah dingin, waduh, sudah repot, saudara ya. Saya ada banyak sekali masalah terjadinya. Kita banyak, nggak ada lah manusia nggak punya masalah, saya pun punya masalah. Hanya bedanya ada orang yang lebay, alay, ada orang yang kayak saya, ya ada masalah, ya memang ada masalah lah gimana, jalanin saja. Hidup tetap berlangsung, rutinitas kita tetap jalan, masalah saja, saudara. Karena masalah itu kan, kalau nggak diapa-apain kan nggak ada masalah. Terus kalau kamu tongkrongin baru jadi masalah kan, bener nggak? Nih kamu musuhan nih sama orang, kalau kamu kalau kamu lagi musuhan sama tetanggamu itu, kalau nggak ada apa-apa kan nggak ada apa-apa, kamu aja yang mikirin pagi siang malam kan, jadi kamu rese kan, nggak bisa tidur lah, sakit hati lah, coba nggak usah dipikir, nggak usah pikir, nggak ada masalah. Paling kalau ketemu aja diplengosin. Nah kalau saya ketemu diplengosin, tak samperin, ya misalnya namanya siapa nih, Joni, hey Joni, apa kabar? Tak gituin sengaja, saudara, biar dia, wah dia aja tambah, biar dianya sakit hati, tambah kepanasan tuh dia tuh, kejang-kejang tuh, saudara. Itu ya cara bermasalah itu. Tuh, kamu belajar sama saya, ya saudara ya. Saya ini orang yang banyak gaya sehingga tekanannya besar, saudara ya. Kalau lagi bermasalah, ya kamu tuh ya datengin orangnya, ya, dan kamu jangan mikir punya masalah. Kan kamu juga nggak benci sama dia kan, samperin. Hai bro, apa kabar? Ngomong tepuk aja begitu, saudara. Ya, wah, nanti kadang-kadang malah jadi baik. Ya, seringkali malah jadi baik. Kalau dia ya sombong ya, kadang-kadang apa kamu tepuk-tepuk marah-marah gitu. Bodoh amat nggak saya, tinggal aja pergi. Ya, kalau harga diri, kalau kamu masih punya harga dirimu masih dicicil ya kamu sakit hati digituin. Kalau saya mah harga dirinya sudah lunas, sudah ada ya. Jadi saya kalau gitu, hey bro, apa kabar? Sapa saja, nggak urusan, saudara ya. Saya emang nggak urusan orang punya masalah dengan saya. Kamu yang punya masalah, saya emang nggak punya. Itu, saudara ya. Jadi kalau orang musuhan, kamu sudah memberikan apa namanya perdamaian, orang yang tidak mau. Itu, kamu jangan mikirin, jangan mau di framing sampai kepikiran ya. Jangan mau, saudara. Percaya saya, sekalipun suamimu, istrimu, kamu tetap aja baik. Kalau dia diemin kamu tetap aja baik sama dia, saudara. Bodoh amat. Ya kan? Yang punya masalah kan dia, yang nggak bisa tidur kan dia. Kamu tidur saja. Ya, dengan sejahtera. Dia kan yang punya masalah dengan kamu kan tidak. Tetap berbuat baik sama dia. Itu Tuhan Yesus ngajarin loh. Ya, Tuhan Yesus kan ngajarin kan. Kalau kamu punya musuh, kamu tetap kasih makan, tetap kasih minum. Ya kan, tetap kamu sapa. Kalau kamu hanya menyapa orang yang baik sama kamu, lalu apa bedanya kamu sama orang dunia, kata Tuhan kan? Makanya kalau ada musuhin kamu tetap menyapa, tetap kasih makan, tetap kasih minum. Udah diajarin loh sama Tuhan Yesus. Makanya saya tambah ganteng, tambah muda, seger terus. Kenapa? Saya kalau punya musuh, ya, tangga bukan musuh. Kalau dia musuhin saya, biar dia yang musuhin, biar dia yang mumet. Saudara saya emang nggak mumet. Ya nggak? Nah, cuman terus kalau ada orang yang nanya itu yang terus saya jengkel. Kamu lagi masalah enggak? Nah, capek tuh jawabnya tuh. Ya, satu-satu nih ya Bu Lilis nanya, Pak Apeng nanya, Bu Desi nanya, Bu Sarma nanya. Akhirnya tak umumkan, mereka yang punya masalah sama saya tidak punya masalah dengan mereka. Jangan nanya lagi ya. Gitu, saudara. Karena aku kan selebritis, itu katanya istrinya hamba Tuhan itu ya. Saya bukan selebritis, saya hamba. Ya, cuman karena saya ada di YouTube, saya kudu ngomong di YouTube. Saya nggak punya masalah ya. Kalau mereka punya masalah, saya masa bodoh. Itu, saudara ya. Kalau Anda nggak di YouTube, kan tinggal ngomong. Saya nggak punya masalah. Ya, nah, makanya kan kemarin diajarin, kalau ada orang lagi ngomong sama kamu, lagi cerita, kamu nggak boleh ngomong, jangan marah, sabar, jangan.
Dia tadinya nggak marah, tadinya dia sabar, jadi ngamuk ngamuknya sama kamu, bukan sama orang itu. Gara-gara kamu omongin jangan marah, sabar. Marahnya sama kamu malah, bukan sama orang yang lagi musuhan itu, saudara. Jangan digituin ya. Nanti dia, gimana saya harus sabar, Pak? Nah, itu di situ kamu ngomong. "Nggak apa-apa, tenang saja. Tapi jangan sabar, jangan marah. Dia malah marah sama kamu nanti. Kamu kalau gituin saya malah marah sama kamu, saudara, bukan marah sama orangnya. Ya, karena kamu sedang memframing saya, itu namanya ya. Nah, itu saya malah marah tuh kalau digituin sama kamu tuh. Nah, saya nggak mau digituin ya, saudara. Kalau kita lagi ngomong, ya, saya kan kalau ngomong kan apa bersemangat. Kalau orang bersemangat itu belum tentu marah. Ya, orang namanya orang bersemangat. Sabar, jangan marah. Malah saya marah, saudara. Ya, marahnya sama kamu ya, marah sama yang ngomong, bukan marah sama yang bermasalah dengan saya, malah ngomong marah sama kamu saya. Kalau di rumah mah kita nggak pernah gitu ya. Kalau si Waisul lagi duduk sabar, kita nggak pernah gituin, saudara ya. Paling dipanggil, "Shh, diam, tenang." Kita cuma gituin saja, saudara ya. Udah gubrak, biasa kan kita kan temper, saudara ya. "Shh," bilang, cari yang benar. Nah, gitu saja. Tanpa kita harus memframing dia, menurut dia, kita cuma ngingetin dia saja. Tapi kalau enggak, kita liatin aja sehari yang kita liatin dia polanya gimana. Ingat ya, kalau Anda lagi dimusuhin orang, Anda jangan pusing. Ya, serius ya, kamu udah latihan. Latihan di mana? Latihan di pengurus, jadi pengurus. Latihannya kamu harus aktif. Nanti kamu dimusuhin, ya diributin, nanti bikin keki sama orang, apa segala macam, kamu tenang saja. Ya, jangan berpikir kalau orang punya masalah sama kamu, jangan berpikir dia benci kamu. Yang kedua, tadi yang pertama, kalau kamu dimusuhi, ya kamu nggak usah peduli. Ya, apalagi hatimu kan damai, dia bukan musuh kamu. Yang penting hatimu damai, dibikin damai, kamu minta ya damai sama Tuhan. Apalagi kamu sudah minta damai, dia nggak mau urusan, dia malah tetap musuhin, itu bukan urusan kamu. Kedua, ya kalau kamu lagi dimusuhin, ya saudara ya kamu harus ya jangan menjadikan dia musuhmu, berlakulah seperti biasa, ya tanpa harus memusuhi dia, tetap berbuat baik sama dia, tetap berbuat yang ya, kalau tadi yang pertama bodoh amat, yang kedua justru berbuat yang positif ke dia, saudara. Kalau lagi dimusuhin, ya kalau dia marah bagaimana? Kalau dia marah, kamu tahu dia lagi musuhin kamu kan? Ya sudah, nggak usah ditinggal saja, biar saja. Nggak usah terusik dengan orang yang memusuhi kamu, ya jangan terusik, saudara ya. Ikut dengerin ya, saudara ya. Ikutin petunjuk ini. Kalau enggak nanti kamu nggak sejahtera. Makanya kamu masuklah di dalam kepengurusan supaya kamu bergesekan. Itulah bedanya kekristenan dengan agama lain. Agama lain, untuk kamu bisa damai tenang, kamu kudu bertapa, saudara. Di dalam kekristenan, ketenangan itu bukan dari hasil bertapa, tapi ketika kamu di tengah konflik, kamu tetap tenang. Itulah yang namanya ketenangan. Ya, itulah bedanya Kristen dengan agama lain. Ya, kamu jadi Buddha, Hindu, apa kejawen, kamu kudu nyepi supaya kamu tenang hidupnya. Kalau di dalam kekristenan, kamu masuk di hiruk pikuknya dunia dan hatimu tetap tenang. Hatimu tidak marah, hatimu tidak gusar. Itulah kekristenan. Ya, itu saudara ya, kalau menghadapi orang itu seperti itu. Ya, latihannya di mana? Di dalam komunitas. Makanya kamu harus berkomunitas, harus latihan, dipraktekkan terus, dicoba terus. Ya, dicoba terus. Ya. Paling ketiga, kalau ada orang musuhin kamu, kalau dia tidak bilang apa-apa, anggap dia bukan musuh. Kan dia nggak bilang apa-apa kan? Kecuali dia bilang sama kamu, kalau kamu dengarkan dia, mungkin kamu memang salah. Mungkin kamu memang salah. Tapi kalau kamu tidak salah, kamu dengerin dia, ah, kamu jelaskan seperlunya, tapi nggak usah terlalu panjang lebar. Orang juga nggak mau dengerin kamu. Dia juga nggak mau dengerin kamu. Ya, eh, kamu bilang aja, kalau memang aku melukai hatimu, aku minta maaf ya. Tapi aku tidak bermaksud demikian. Nggak apa-apa, nggak usah dijelasin. Aku akan coba terbaik dariku. Gitu, saudara. Nggak usah panjang lebar jelasin, klarifikasi.
Karena kamu klarifikasi orang nggak mau dengerin kamu. Dia bukan nggak butuh klarifikasimu, dia cuma butuh kamu mengerti bahwa dia ada masalah dengan kamu. Anda nangkap nggak? Saya punya masalah, ya. Satu, misalnya saya punya masalah dengan Pak Yuda. Saya gentle, saya bilang sama Pak Yuda, aku tuh nggak suka loh kalau kamu begitu. Bukan berarti saya benci Pak Yuda, ya. Tetapi saya terganggu dengan ulahnya Pak Yuda. Misalnya kalau natap mata saya itu sampai ke dalam-dalam, sampai genit-genit begitu kan. Nah, itu tuh saya terganggu tuh. Kalau orang menatap saya dengan genit-genit itu, saya mulai terganggu, saudara. Saya ngomong, saya terganggu dengan tatapan matamu, Pak Yuda. Misalnya begitu kan. Nah, itu saya ngomong tuh. Bukan berarti saya benci kamu. Ya, saudara ya. Ingat-ingat kalau ada orang datang sama kamu, ngasih tahu ada masalah, jangan kamu tiba-tiba merasa dimusuhi atau merasa musuhnya dia. Dia lagi ngomong terus terang dengan gentle. Kamu harus menghargai. Oh iya, aduh, maaf Pak Paul, saya tidak bermaksud genit Pak Paul. Memang mata saya dari lahirnya sudah begitu Pak. Gitu saudara ya. Nggak usah mengklarifikasi terlalu panjang lebar. Yang penting Anda tahu tatapan mata debt collector. Pak Yuda ini. Ya, iya itu tadi tatapan mata debt collector yang jadi kalau ada orang sudah gentle datang sama kamu dengerin dia. Dia punya masalah apa? Kalau jangan-jangan memang itu mengganggu dia loh, saudara ya. Seringkali memang iya mengganggu dia. Tapi kalau buat kamu, begitu aja. Ya, kamu jangan terus menolak ya. Oke, aku coba lakukan terbaik ya. Mungkin aku memang salah. Aku lakukan terbaik. Kalau memang aku salah, aku minta maaf. Gitu. Singkat aja, nggak usah klarifikasi, saudara. Nggak usah klarifikasi kepanjangan. Nanti ngalah-ngalah jadi berantem. Tadinya nggak ada masalah. Tadinya masalahnya sepele. Karena kamu berusaha menjelaskan, lalu sana berusaha menjelaskan, kamu berusaha menjelaskan, akhirnya berantem. Kamu cukup dengerin yang dia mau itu apa. Yang dia maksud itu apa. Oh, makin kamu menjelaskan panjang lebar, berantem, saudara. Padahal tadinya nggak apa-apa. Dan dia tidak butuh penjelasan panjang lebar darimu, dia hanya cuma butuh iya atau enggak saja. Serius, saudara ya. Serius. Itu yang terjadi seringkali begitu. Kalau sudah konflik beneran, ya kalau sudah konflik beneran ya memang susah. Tapi ini saya lagi cerita, sebenarnya tidak ada konflik, hampir tidak ada konflik. Itu tadi, dia diemin kamu karena nggak suka, dia tidak gentle, dia diemin kamu, ya karena dia nggak ngomong, ya kamu bodo amat. Kalau dia ngomong, ya baru kamu responi. Tapi kamu tetap harus bodo amat. Sekarang kan dia tidak musuhin kamu. Jadi nggak usah terus, aduh aku ngerasa dia musuhin aku nih. Nggak usah grogi. Yang kedua, kamu proaktif positif. Sapa dia, hey Joe, hai bro, gitu saudara ya. Biasanya malah cair akhirnya. Ya, yang ketiga, kalau dia sudah gentle datangin kamu jangan klarifikasi panjang lebar, kamu dengerin. Ya, dengerin dia maunya apa. Ya, sekalipun mungkin tidak persis seperti itu, aku nggak mau maksud begitu sih, cuma oke lah nggak apa-apa, aku akan berusaha yang terbaik. Gitu saudara ya. Aku tidak bermaksud begitu, tetapi nggak apa-apa deh, aku pokoknya berusaha terbaik. Kamu pengen aku seperti apa? Gitu, kamu pengen aku seperti apa? Jangan nolak, walaupun kamu jengkel sama dia, ajar kamu ngatur-ngatur hidup saya. Kamu dengerin dulu aja, nggak apa-apa. Ya kan? Kan nggak ada salahnya dengerin dia. Nanti kalau kamu sudah terbiasa melakukan itu, ya dengan orang lain, lama-lama dengan keluargamu sendiri, kamu lihai. Kalau sudah dengan keluargamu sendiri sudah lihai, kamu akhirnya nanti kamu jadi enak. Ya, tiga hal itu, saudara ya. Nah, tetapi ada yang terakhir, yang keempat, yang kemarin saya sering cerita ya, kalau kamu lagi bermusuhan, jangan ngerasani orang itu yang jahat, yang kita baik. Ya, yang keempat itu. Ingat-ingat ya, saudara ya, yang keempat itu kan sudah sering bolak-balik saya ingatkan. Saudara, ketika si Yakub itu kembali ke tanah Kanaan, ya dibelinya itu tanah, ya saudara ya, yang di Sikem itu dibeli, saudara ya, tanah itu. Ya, kenapa harus dibeli, saudara? Ya, karena tadinya bukan tanahnya dia, kan Abraham beli, Ishak beli, Yakub beli, saudara. Ya, dibeli tanah itu. Ya, si Esau kan akhirnya kan bersumpah-sumpahan kan di Beersheba itu kan. Ya, itu namanya dibeli ya, itu sudah dibeli. Artinya dia tidak akan mengganggu Ishak dan juga dia boleh tinggal di situ, dia boleh kuasai sumur itu. Itu dibeli ya, karena dia sudah membayar dengan
4 sumur sebelumnya ya saudara ya. Beli itu ya. Yakub juga sempat dia beli dengan 100 kesit atau berapa itu tadi ya. Beli saudara ya. Sehingga ketika mereka pergi ke Mesir, mereka balik, yaitu tanahnya mereka. Ya. Lalu masalahnya, orang ini kan yang sudah menduduki tanah itu nggak mau lepas. Ya, saya jadi ingat ya tukang martabak itu ya, saya pernah cerita ya. Dulu kami ada seorang teman, ya rumahnya di Pujasera. Lalu di depannya dipakai sama tukang martabak, saudara. Tadinya tukang martabak itu nggak ganggu, lalu tiba-tiba geser ke tempat dia. Nah, sudah seminggu dia nggak mau diusir cepet-cepet, saudara ya. Padahal baru seminggu. Seminggu kemudian suruh geser nggak mau, saudara. Minta uang ganti 25 juta rupiah, saudara. Untuk menggeser 1 meter itu dia minta ganti 25 juta, katanya sudah ininya orang pinternya sudah nyuruh di situ tuh rezekinya paling banyak. Kalau kamu nyuruh aku geser, kamu kudu bayar 25 juta. Padahal itu di depan garasinya dia, saudara. Ngajar nggak, saudara? Kalau saya mah nggak tak kasih 25 juta, tak obrak-abrik, tak bakar gerobaknya, saudara. Preman, saudara. Tak bakar, nggak tak kasih 25 juta, tak bakar. Kamu pinggir, tak bakar kamu. Kalau ini karena cinta damai ya saudara ya. Ini penatua gereja saudara ya. Jadi apa dia dipersuasif, ya sudahlah kasih 10 juta. Tanahnya dia yang bayar saudara ya. Kasihan ya. 10 juta kasih uang ya berapa ya dulu ya. Akhirnya bayar lah pokoknya ya. Akhirnya bayar tuh saudara ya. Itu teman-teman saya sama teman Ana itu soalnya ya. Kita sampai gede-gede. Itu tanah-tanahmu, itu lokasi-lokasimu, kamu mau ngusir orang, kamu yang bayar. Itu kayak Yakub, kayak orang Israel mau pergi masuk ke tanah perjanjian itu, ya. Itu bayar, saudara, bayar dengan nyawanya, saudara ya. Itu ya. Kadang-kadang saya gede-gede ya dengan peristiwa-peristiwa gini ya. Makanya saudara jangan kemilikan ya, saudara ya, jangan kemilikan. Kalau kemilikan hidup kita di Indonesia itu pusing, saudara ya. Kalau di sini, ya, kalau di Eropa, ya, saya punya pintu garasi misalnya kan, lalu tiba-tiba ada orang parkir di depan pintu garasi saya nggak mau ribut sama dia, saudara. Nggak perlu saya tadi tak bakar sisan, nggak perlu, saudara. Saya telepon DLLACR-nya sini, ya, namanya, apa namanya, itu tugas lalu lintas, namanya apa, saya lupa lagi, apa ya, apa yo, tugas DLLACR Belanda, ayo, saya juga lupa ya. Pokoknya telepon polisi lah, gitu ya. Ini sama polisinya dijemput pakai derek, saudara, mobilnya di derek. Kamu nanti bayarnya di polisi mobil derek itu bisa 500 euro itu, saudara, bayar derekannya itu. Ya, jadi kita nggak perlu ribut, saya nggak perlu tahu orangnya. Saya cuma telepon polisi, nomornya catat, nomor rumah saya sama nomor dia, tiba-tiba mobil derek datang, itu diangkut, saudara, mobilnya. Orang itu nanti nebusnya di polisi. Itu ya, CPR. Bukan CPR, itu yang buat ngurus SNK, Samsat itu CPR. Lupa dah pokoknya itu ya. Kemarin baru ujian, lupa dah semua, asal udah granted jadinya dah bodo amat. Untung nggak ditanyanya pakai konde segala macam, namanya siapa. Nyonya Menir. Ujian warga negara dikasih foto kan, ini siapa, Nyonya Menir gitu, saudara ya. Posisi Ibu Kartini itu kan, kalau di Indonesia kan ditanyain itu dulu kan, waktu ngurus siapa yang ya kan, ngurus SBKR kan dulu kan ditanyain ini fotonya siapa, Nyonya Menir Pak, gitu. Dari Ibu Kartini. Nah, itu gitu ya, kalau sini kita nggak perlu ribut, karena di sini jelas, kepemilikan itu jelas, saudara, privasi, semua itu jelas. Kalau di Indonesia itu tadi ya, kan. Nah, saudara, kalau jadi orang Israel hari ini mau kembali ke tanah Kanaan, mereka itu bayar ya. Si grupnya Rothschild sama, aduh saya lagi lupa lagi kemana organisasinya itu ya, organisasinya CFN atau namanya apa itu ya, yang untuk Sionisme itu ya. Bayar saudara ya, bayar ya. Jadi semua tanah-tanah itu bayar sampai PBB membagi tanah itu jadi 3 bagian kan. Jadi punya Golan, ya, punya West Bank, punyanya Gaza, sama punya Israel sendiri. 4 bagian, sampai dibagi sama PBB. Baru mereka nggak bayar. Tapi kemudian kan gegeran kan, mereka tetap membayar dengan nyawanya. Ya, membayar dengan nyawanya. Padahal sudah dibagi
secara sah, ya, dan itu harus membayar. Saudara, bayangkan ya, Anda harus membayar milikmu sendiri loh, ya, Anda harus membayar milikmu sendiri. Itu di mana, saudara ya? Kalau yang Anda butuh bayar milikmu sendiri, saudara, kalau Anda tinggal di Jakarta, saudara ya, spionmu hilang, lalu kamu pergi ke tempat loakan atau ke daerah India di Kemayoran, Anda membeli spionmu sendiri, saudara. Ya kan? Kalau mobilmu spionmu hilang, kamu cari ke Kemayoran, ya. Nah, itu kamu beli spion, itu spionmu sendiri itu yang kamu beli itu, saudara ya. Tragis ya. Dulu kita gitu ya. Banyak peleknya satu hilang. Kita ke Kemayoran, kita beli peleknya kita sendiri itu, saudara. Ya kan? Buktinya apa? Buktinya cuma satu adanya. Kalau peleknya orang kan pasti lengkap kan? Lengkap 4 gitu kan. Adanya cuma satu, itu berarti peleknya saya itu. Kamu beli punyamu sendiri. Nah, itu sama kita juga ya. Kita ini kan punya Tuhan Yesus, sudah dibeli ya, saudara ya. Jangan sampai Tuhan Yesus beli lagi, saudara ya. Buyback. Jangan sampai di buyback sama Tuhan Yesus. Ya, saya selalu ingat, kamu kan sudah dibeli. Ya, harganya lunas dibayar. Ya, kecuali kamu kemarin masih dicicil. Tuhan Yesusnya bayarnya nyicil. Ya, Tuhan Yesus bilang lunas dibayar. Harga dirimu itu lunas dibayar. Nggak usah sok-sokan. Jangan nanti malah Tuhan Yesus harus membeli dengan bayar lagi, saudara ya. Tuhan Yesus bilang nggak mau. Nah, kamu udah dikasih uang buat bayar, malah dicicil bayarnya. Ya, kamu dewe, saudara. Ingat ya, saudara ya, harga diri itu, ya, harga dirimu itu sudah lunas dibayar sama Tuhan Yesus. Makanya kita harus merendahkan hati kita, ya. Jangan sok-sokan harga diri, cita pelayanan, jangan sok-sokan harga diri, saudara ya. Kita semua sudah lunas dibayar sama Tuhan Yesus. Kalau kamu belum dibayar sama Tuhan Yesus, ya kamu masuk neraka, saudara. Kalau kamu masih cicilanmu masih belum lunas, nanti di hari matimu cicilanmu belum lunas, sama kan? Ditagih kan? Itu belum lunas tuh dulu bayarnya mobilnya, ya kan? Diuber-uber sama debt collector, kamu sama Pak Yuda nanti dengan tatap mata saya, tatapan debt collector, saudara tadi ya, tatapan mata debt collector. Matanya ngelihat ke sana, tetapi sebenarnya dilihat sana kan? Bukan tatapan mata juling ya, tatapan mata debt collector. Ya kan? Lihatnya ke sana, tapi dia ke sana ngarahnya kan. Kuat itu debt collector itu. Nah itu, saudara ya, jadi hargamu itu sudah lunas dibayar. Kalau kita sedang melayani Tuhan, begitu kamu tersinggung, kamu ingat-ingat ya, aku udah lunas. Nah, kalau di mobil-mobil kan, jangan tabrak aku karena masih nyicil. Ya kan, stikernya, jangan-jangan Bu Mayuni itu juga ada tuh stikernya di mobil itu. Ya kan, di Jakarta lagi unsum itu kan, tolong jangan tabrak aku, masih belum lunas. Begitu kan, stikernya gitu kan. Kalau sekarang kamu udah boleh pasang stiker itu di hidupmu, saudara ya, silahkan tabrak aku, sudah lunas. Ada asuransinya. Mantap itu, saudara ya. Dijamin dari ribut itu, kamu itu udah pakai ribut itu. Senggolan, jeder-jeder. Orang nungguin kan. Ribut nih. Sorry ya, lunas. Itu nanti kalau kamu tabrakan, ya ampun pagi nih ya, tabrakan, jeder. Kan lagi tunggu-tungguan gitu, ngamuk nih. Nanti Bu Cinta ngomong, sorry ya, lunas. Kamu masih cicilan kan? Gitu, saudara. Enak kan? Enak, saudara. Hidup itu begitu. Makanya saya, kalau sudah tabrakan gitu, saya nggak akan marah saya. Ya, karena udah lunas. Ya, nggak akan ngurusin. Cuman, kalau kita lagi pisah grup, ya saya capek jawabnya. Makanya kita kasih pengumuman. Kamu yang aktif di grupnya Galarua itu, di media sosialnya, jangan aktif di sini dulu. Ya, kemarin ada yang bandel diomongin masih nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, pura-pura gila itu, pura-pura Belgi, belaga gila. Udah ngomong dengan jelas, bukan musuhan. Tapi karena saya capek jawabnya, itu tadi ya, capek jawabnya. Nanti kalau sudah reda, kamu aktif di sana, aktif di sini, dua-duanya boleh aktif dua-duanya. Tapi sekarang jangan dulu, karena saya capek jawabnya. Oh, ini di pihaknya sana nih, ini di pihaknya situ nih. Saya capek jawabnya, saudara ya.
Padahal kita nggak ada blok-blokan, nggak ada pihak-pihakan. Sementara lagi panas, saudara jangan tambah bikin panas. Ya, jangan tambah bikin panas. Yang di sini, yang di sana. Nanti kalau sudah tenang, saudara ke sana lagi, ke sana sini boleh. Boleh. Jangan, nggak ada dilarang-larang. Ya, boleh. Ya, boleh. Tapi sekarang jangan dulu sampai 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 sananya berhenti mencaci maki saya. Soalnya panas, yang orangnya pada nanya saya, udah gitu sananya mencaci maki, kamu diem aja. Tuh, dipakai kamu dijual. Sayanya capek jawabnya, itu loh saudara. Balas WhatsApp-nya gimana nggak dibalas, nah, malah nelpon. Ini juga kurang ajar ya kan. Nanya saya, nggak dibalas, saya kan udah ngomong ngapain tak balas. Malah nelpon. Ini kurang cari mati nih sama saya nih. Saya memang sudah lunas. Tapi kamu nanya itu bikin saya repot gitu loh. Kamu jangan nanya udah lunas apa belum. Mana buktinya udah lunas, mana BPKB-nya, mana bukti pembayarannya. Itu kan namanya kamu sedang begituin saya itu. Kurang ajar kamu. Jadi bilangnya saya sudah lunas. Malah ditanya BPKB-nya mana, cicilannya mana, bukti cicilannya, bukti bukti transfernya mana, pembayaran akhirnya mana. Kurang ajar itu kamu namanya. Nyobain saya. Bukan nyobain, ngerjain. Saya capek jawabnya, saudara. Serius ya. Saya capek jawabnya. Di grup-grup saya sudah bilangin, jangan membahas Galarua. Bener-bener jangan dibahas ya, saudara. Kamu nanti bahas lagi, tak remove loh, saudara. Berani bahas Galarua di grup, tak remove loh. Capek, saudara ya. Bahasnya capek saya. Menjawabnya capek. Karena memang nggak ada apa-apa. Itu biasa. Kita nggak cocok, itu biasa. Jangan sampai musuhan. Ya, gereja, kamu nggak cocok, bubar. Jangan musuhan. Kalau perlu kita dukung. Itu saudara ya. Kalau musuhan kan kita nggak bisa dukung. Coba kalau nggak musuhan, kan kita dukung. Itu caranya. Ya. Itu cara yang benar itu begitu. Jangan malah terus malah tambah rame kamu mau ikut-ikutan blok-blokan. Jangan. Ya apalagi marah, terus singgung apa segala macam ya itu berarti kamu belum lunas. Makanya tadi itu ya sorry ya gue udah lunas. Kamu masih dicicil ya dicicil terserah. Kita mah udah lunas. Cuman kamu jangan nanya BPKB-nya mana, tanda bukti pembayaran terakhirnya mana segala macam. Jangan ya saudara ya. Apa? Iya, bukannya nggak sopan lagi itu namanya. Kamu namanya kamu nantang saya kelahi itu saudara. Saya bukan musuhan sama Sarah, jadi musuhan sama kamu deh. Nanti kan kamu nanya kamu marah ya. Itu kayak si Wise apa si Miracle ya kalau lagi dikasih tahu, nggak boleh gitu. Mama marah, mama marah. Siapa ya si Wise apa si Miracle suka gitu dulu ya. Miracle ya. Mama marah. Enggak, cuma dibilangin kamu nggak boleh gitu. Mama marah, pokoknya mama marah. Itu mama marah namanya itu. Kamu itu begitu namanya tantrum itu, saudara. Dibilangin jangan, bandel. Masa kurang jelas saya ngomong begini, saudara. Kan kelewatan kamu ini, saudara. Saya ngomong begini masih kurang jelas. Itu ya, saudara ya. Nanti kamu dewasa. Nanti kamu hubungan dengan suami, istri, dengan anak. Diajari gitu, diajari, saudara ya. Enak, saudara. Nanti dengan teman-teman. Saudara, kalau misalnya nih, suatu ketika Bu Cinta layanan, atau ini, siapa nih? Dulu Sanggam ya. Dulu sudah saya bilangin si Sanggam. Sanggam, kamu sekolah teologi ya, baik-baik setelah. Kamu nanti berhasil, kita support. Ya, bandel Sanggam ini banyak polanya sih. Kita juga sering bilang begitu ya. Kamu yang ada di pelayanan di sini, siapapun Anda di sini, melayanilah baik-baik. Suatu ketika kamu pengen jalan sendiri, kamu bilang, kita modalin. Dan apa? Sudah omongin dulu di awal-awal semuanya. Kamu baik-baiklah di sini. Ya, begitu kamu sudah kuat, kamu tak modalin, dimodalin sama kita, kamu berdiri sendiri. Karena kita ini nggak milik, saudara ya. Komunitas kita itu bukan komunitas yang kudu milikku. Justru kalau kamu tak modalin, dimodalin, bukan aku ya, kita. Dari yayasan ini, kamu kemana nih? Saya mau bikin ini, Pak, begini, Pak. Kita coba dikit. Begitu kamu jadi, kita lepas, kamu udah jadi sendiri, saudara. Yang penting kamu tanggung jawab dengan keuangan. Itu sudah diomongin bolak-balik. Siapapun melayani, layani yang baik. Begitu kamu siap, kamu lepas dari sini, kamu bilang, yang baik.
Atau dari jauh-jauh hari bilang, Pak, aku mau belajar di sini begini-begini. Kalau aku sudah siap, dimodalinya. Iya, dimodalin. Itu kan senang, artinya kita berhasil, saudara, pemuridan kita. Tapi kalau setiap bisa di sini ribut, setiap bisa di sini ribut, sayanya juga sedih loh, saudara. Jadi kalau bisa dari sini tuh nggak usah ribut, ya saudara ya, nggak usah bertengkar. Bisa baik-baik, dimodalin, di-endorse. Ini Indrofiloso nih, berdiri sendiri. Sekarang udah bagus ya channelnya. Wah, tuh kita. Itu saudara ya, kan senang kita saudara ya. Ya, marah nggak saya? Udah nggak saya ngomel-ngomelin, jangan ya, jangan ke Indofiloso. Saya nggak pernah begitu, malah kita promosiin terus kan dulu kan. Sampai dia salah ngomong jelek-jelekin saya, baru saya stop. Nggak boleh dong, saya. Kamu nggak boleh jelek-jelekin kita, namanya nggak etis ya saudara ya. Itu caranya ya, itu nanti itu enak saudara. Saudara, saya bukan tipe orang yang ingin ngakai satu hal, saudara. Tetapi harus Anda ingat, ya, memang komunitas ini ada kan dimulai dari saya, karena saya punya ide itu. Jadi Anda juga harus tahu diri juga yang begitu ya. Harus tahu ini kan idenya saya dari ide. Kok nggak boleh ngatur-ngatur? Ya kalau saya nggak punya ide, jalan nggak komunitasnya? Enggak, tak jamin nggak jalan. Bukan saya mau ngatur-ngatur, memang nggak akan jalan. Harus ada ide dulu, harus ada the man of vision namanya. Man of vision, nanti para pengurus kita belajar Rick Warren ya. Kita harus ada the man of vision. Bukan berarti Anda akan harus nurut sama saya seumur hidup, enggak. Kamu belajarlah di sini, ya. Setelah kamu belajar di sini, ambil semua yang baik. Bilang, memisahkan diri, kita support. Bahkan saya sudah bilang Pak Alex suatu ketika siap berdiri sendiri, kita support. Ya dong, kita support. Jangan pakai ribut, justru malah kita makin terkenal kalau kita support Pak Alex, independen. Support. Harus itu saudara ya. Aduh ini sendiri nih, jadi pelayanan Alex City Ministry. Boleh dong, boleh nggak saudara? Ikhlas nggak? Harus ikhlas. Tapi jangan neladung kita. Baik-baik ngomongnya kita lepas pelan-pelan. Udah siap? Oke, berapa lama nih? Kasih waktu nih. Eh, misalnya nih, 5 bulan Pak. Bulan pertama, ongkosnya begini, ongkos 2, ongkos 3. Tenang Pak, kita support. Gitu saudara. Harus ikhlas saudara ya. Loh, Anda semua boleh daftar. Kalau Anda mau bikin ministry sendiri, masuk di sini, bantu di sini, rajin. Masalahnya, jangan lagi di sini, terus kamu kencingin juga di sini. Nggak boleh juga. Jangan lagi di sini, kamu kencingin kita. Nggak boleh. Ya, nggak boleh dong. Tapi kamu belajar, kamu kumpulin, kamu cari nama di YouTube kita. Kamu cari nama dong. Iya kan, harus ada endorsement kan? Rajin bantu jadi moderator, nampak muka, segala macam. Orang kenal kamu. Kita endorse tiap hari. Karaktermu baik, kita berani. Nih, kita endorse ya. Semua kita sudah tawarin ya. Itu semua ya, banyak yang kita itu. Tapi ya karena saya DPO mungkin orang juga takut nampak muka ya. Padahal nggak ada apa-apa kan. Selama ini kan kalian pada nampak muka. Pak AP nampak muka terus nggak pernah ditangkap polisi. Kemarin kecuali kalau kemarin ketilang ya tangkap polisi. Pak, jangan tilang saya, Pak. Saya ini pengikutnya Nabi ke-26, Pak. Wah, 14 kamu, Pak. Tuhan Yesus memberkati.